Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang Allah yang tidak berkenan akan kematian orang fasik. Pembuangan yang dialami oleh bangsa Yehuda ke Babel disebabkan oleh dosa-dosa mereka dan mengakibatkan mereka kehilangan status kemerdekaan, apalagi sebagai umat Tuhan. Sebab di pembuangan mereka tinggal menjadi bagian dari provinsi Babel di sebelah utara. Saudara-saudara, selain itu, kaum buangan ini kadang-kadang dikerahkan untuk kerja pada pembangunan yang besar yang ditangani oleh Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu pasal ini adalah berbicara tentang pengharapan Israel di masa depan yang menekankan ulang peran Yehezkiel sebagai penjaga Israel yang memperingatkan bangsanya agar bertobat dari kehidupan berdosa mereka. Pasal 73 ayat 1 sampai dan 10. Sebagai penjaga bangsa Israel, Yehezkiel mendapat respon yang berbeda. Kelompok orang yang putus asa terhadap dosa yang mereka anggap tidak mungkin diampuni. Namun jawaban Yehezkiel terhadap kelompok ini adalah bahwa Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik. Sehingga pintu pengampunan Allah terbuka bagi bangsanya, bagi setiap orang yang mau bertobat dan mengaku dosa-dosanya, seperti yang ada tertulis dalam pasal 33 ayat 11. Memang ada masalah dalam penderitaan. Ada penderitaan yang harus dialami orang akibat kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Sebab ada yang tertulis demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Tak mudah bagi manusia untuk mengerti dan memahami kebijaksanaan Tuhan yang tak terbatas itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti setinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Namun satu hal yang harus disadari adalah ada hal-hal dalam hidup ini yang harus dikoreksi dan diperbaiki oleh Tuhan, yang dapat tercapai hanya melalui penderitaan. Tetapi tentu saja penderitaan tersebut tidak berlangsung sepanjang masa. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10. Oleh karena itu saudara-saudara, teks kita hari ini menegaskan bahwa Tuhan menghukum setiap orang yang berbuat dosa, tetapi Dia sebenarnya menghendaki kehidupan atau keselamatan bagi umatnya, sehingga Dia memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Itulah berita yang harus disampaikan oleh Yehezkiel sebagai penjaga umat Israel. Artinya kesadaran akan keberdosaan seharusnya membimbing umat Tuhan kepada pertobatan dan kehidupan, bukan keputusasaan. Mengapa memilih kematian kalau ada kehidupan? Memilih kehidupan berarti bertobat. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memberi kita kesempatan untuk memilih kehidupan dan bukan kematian. Sehingga bertobatlah dari jalan hidupmu yang salah dan yang jahat itu.
Jadi memilih kehidupan berarti berbalik ke jalan-jalan Tuhan. Akhirnya bahwa apapun kondisi kita saat ini, selagi ada kesempatan itu, akan akhir, itu bukan akhir dari segala-galanya. Kasih Allah jauh lebih besar dari kebobrokan kita. Dan kasih Allah itu diberikannya kepada kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.